latar belakang Intan mendirikan penerbitan adalah untuk memfasilitasi dari komunitas Intan yang bernama Qosana. Muncullah Qosana Publisher. Selanjutnya kan Intan sudah tuh di dunia kepenerbitan. Maksudnya sastra digital di sini mungkin Mbak Irna menanyakan sekarang Intan jadi admin web ya teman-teman. Jadi Intan mengurus ada 3 web sementara. Jadi ada qosana.my.id, ada harian visualisasi puisi.my.id, dan ada SKSP stripliterary.com. Kenapa Intan bisa masuk ke sana? Yang pertama itu Intan ingin mempublikasi karya teman-teman di web waktu itu untuk anak-anak Qosana. Jadi Intan buat web itu qosana.my.id. Kenapa pakai .my.id Intan? Kenapa nggak .com? Ya karena kita itu komunitas, itu identitas kita, my ID. Jadi identitas kita sebagai komunitas. Kemudian penerbitan ya, cerita penerbitan teman-teman. Di era COVID kayak gini, penerbitan indie seperti Qosana Publisher ya kurang lebih dalam 1 tahunnya kami bisa menerbitkan sekitar 20 lebih lah, seperti itu, jika sangat produktif. Nah, saat seperti ini, COVID pandemi seperti ini, banyak banget yang namanya kasus-kasus penerbitan. Apalagi dari indie. Ya, bukannya bagaimana ya teman-teman. Karena indie memang punya banyak kelebihan dari mayor, yaitu bisa cepat mengurus buku-buku teman-teman. Tapi di sisi lain, indie juga kadang membuat event-event. Karena penerbitan mayor itu jarang melakukan event-event yang penerbitan antologi buku seperti itu. Nah, sekarang penerbitan indie banyak yang melakukan event-event seperti itu, kemudian merekrut PJ event yang seperti awal Intan punya pengalaman. Jadi event-event itu adalah oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi ada kasus yang terkait penipuan seperti itu. Makanya citra indie ya masih dibilang baik, cuman ya ada rumor-rumor yang membuat pemasaran buku-buku indie akhirnya mengalami penurunan, dan event-event penerbitan indie pun dipertanyakan seperti itu. Jadi penerbitan pun kami sempat yang namanya off. Jadi Qosana Publisher itu off. Kenapa? Karena bukan hanya COVID juga teman-teman, karena tim kami juga sedang lagi sibuk, dan mungkin untuk dasar ke digital karena penerbitannya Intan off, jadi Intan harus punya media untuk memfasilitasi teman-teman Intan tadi agar tetap terpublikasi karyanya. Kenapa harus di web? Ya karena IG, kita punya media sosial pun kadang kurang terurus, jadi kurang rame gitu. Karena keterbatasan waktu dan ya adminnya pun biasanya Intan yang mengurus sendiri. Begitu. Dari qosana.my.id, Intan merambah ke harian visualisasi puisi. Harian visualisasi puisi merupakan media menayangkan puisi, juga sama media untuk menampung tulisan-tulisan penulis pemula terutama yang ingin dimuat di media. Kami memfasilitasi itu untuk teman-teman. Di harian visualisasi puisi.my.id dan qosana.my.id, waktu launching pemberitahuan Intan share di grup SKSP nih. Nah, ternyata dari grup SKSP tersebut, dari pendiri SKSP, beliau Ayah Abdul Wahid
BS, beliau ingin Intan juga membuat web untuk SKSP. Kenapa? Ya karena SKSP juga memiliki potensi karya yang luar biasa, memiliki sumber daya manusia yang luar biasa gitu. Karena di SKSP sendiri yang merupakan wadah bagi penyair, esayis, kemudian cerpenis, banyak sekali penulis-penulis juga sastrawan yang tumbuh dari SKSP. Dari situ kita masih belajar, masih banyak kekurangan, apalagi dalam dunia web, karena masih, ya menurut Intan, belajar itu bisa sambil jalan, sambil praktikum. Karena kan latar belakang Intan sendiri kan, Intan kuliah di D3 Perikanan, tapi di Fakultas Biologi. Jadi isinya hanya praktikum. Untuk praktikum itu bisa kita menyerap ilmu. Jadi Intan terapkan di kehidupan Intan bahwa belajar itu bisa sambil praktek. Nggak harus langsung harus belajar dulu, harus bisa dulu baru praktek. Kalau harus banget bener-bener bisa baru praktek, kapan prakteknya? Kapan bermanfaatnya? Jadi menurut Intan ya belajar bisa lah sambil jalan gitu. Apa sih yang gak bisa gitu kan? Semua bisa asal dipelajari gitu. Yaitu Intan belum fokus ke satu bidang, jadi masih banyak sekali yang Intan ingin ketahui, terutama di dunia sastra untuk menulis, baik menulis puisi, cerpen, esai, novel, yang memang Intan tuh baru tahu wujudnya saja. Oh, ini cerpen, ini esai, ini puisi. Tapi untuk teknik menulisnya dan lain-lain itu masih kurang. Jadi Intan di dunia sastra ingin menekuni berbagai bidang yang memang Intan bisa gitu. Intan benar-benar bisa, nggak setengah-setengah. Cita-cita Intan di dunia kepenulisan juga belum kan. Intan pengen ke Paris, kemudian nulis di bawah Tower Eiffel Paris. Seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, pesan dari Intan, tetap menulis walaupun kamu belum bisa menulis sebagus orang yang kamu sukai atau orang yang kamu idolakan, atau teman-teman menulis kamu baik di komunitas atau di sekolah kepenulisan atau di kelas kepenulisan. Jangan insecure ya teman-teman, tetap nulis saja, nikmatin proses, karena setiap orang punya prosesnya masing-masing ya teman-teman, punya proses menulis, punya proses perkembangan tulisannya masing-masing. Jangan pernah baper sama tulisan kita jika tulisan kita dikritik saran. Jadi pesan Intan yang pertama, tetap nulis, jangan insecure. Yang kedua, jangan baper jika tulisan kamu dikritik. Semua punya prosesnya masing-masing. Memang dunia sastra itu keras. Kadang Intan mikir gini, apa nggak ada tempat untuk orang-orang pemula seperti Intan untuk belajar, untuk mengenal dunia sastra? Karena di dunia sastra itu banyak banget yang mengejudge seperti itu. Kok ini nggak bisa nulis, kok udah ditayangkan di sini? Ya semua itu punya proses gitu. Mungkin karena bisa ditayangkan atau bisa dibukukan, itu menjadi motivasi agar dia benar-benar belajar gitu. Jangan malahan bully, harusnya itu didukung. Jangan cuma mengkritik ya, tapi harusnya itu dikasih solusi seperti itu. Untuk penulis-penulis yang memang sudah benar-benar senior, sudah benar-benar pintar, harusnya berbagi ilmu kepada yang memang benar-benar masih semangat-semangatnya menulis, bukan malahan di drop
mentalnya gitu, mental menulisnya dia malahan jadi mandek gara-gara dikritik oleh seniornya seperti itu. Mungkin seperti itu. Untuk Mbak Irna, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan mendengarkan cerita Intan panjang-panjang, terima kasih. Dan salam literasi.